Ya, selamat malam. Selamat datang di podcast Pertempuran Surabaya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Di sini saya sebagai narator dan saya akan mengundang teman saya Farerani atau seorang bintang tamu untuk menanyakan tentang pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pada teman saya Farani, saya persilahkan. Teman-teman, Selamat malam. Silakan duduk. Gimana kabar? Apakah baik atau kurang nyaman gitu? kau baik. Oh, baik ya, oke. Kau kabar bagaimana? Aman? Aman lah ya. Bagaimana perjalanan tadi? Capek menuju ke tempat ini? Agak macet tadi. Agak macet. Sangat agak macet. Jadi kita tidak perlu berbanyak kata lagi. Iya. Langsung ke istilah topik. pada inti. Ya. Inti. Oke. Anda sudah mengerti. Terima kasih banyak. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana tentang pertempuran tersebut, pertempuran Surabaya. Jadi baik, di sini saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Apa yang menyebabkan pertempuran Surabaya itu terjadi? Jadi yang menyebabkan pertempuran Surabaya terjadi itu kan pada tahun 17 Agustus 1945 Indonesia kan baru merdeka. Nah, tapi pihak sekutu maksudnya pihak sekutu itu tidak setuju tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya terjadilah perang Surabaya, awal mulanya dari situ. Sehingga terjadi pertempuran memang dari situ, dari pihak sekutu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu padahal itu sudah berjuang untuk kemerdekaan, tapi pihak sekutu ini tidak terima. Tidak terima memang. Oh ya, memang mereka pada saat itu mereka sangat ingin menguasai Indonesia. Ingin rempah-rempah banyak di sini ya. Terutama di kota Surabaya tuh. Jadi ada berapa pertanyaan lagi? Ini saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Jangan minta tisu dulu. Oh ya, silakan. Ini ada air minum, jangan marah, hanya air putih. Iya. Tadi ada teman di belakang dari Aldi. Oh, oke. Jadi kita langsung tanya pertanyaan kedua ya. Siapa saja atau tokoh siapa saja yang memimpin pasukan Indonesia dalam pertempuran Surabaya pada saat itu? Setahu saya ada dua tokoh yang memimpin pertempuran Surabaya. Bisa disebutkan salah satu nama tokoh tersebut atau beberapa orang? Salah satunya namanya itu Bung Tomo dengan Pak Sudirman. Pak Sudirman. Oh, yang sekarang dikenal Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Oh iya. Dengan Bapak Bung Tomo. Mereka itu yang menjadi istilahnya pemimpin untuk rakyat-rakyat Indonesia dalam melakukan pertempuran Surabaya. Mereka itu bisa dibilang tokoh besar. Juang. Mereka itu memiliki peran besar dalam pertempuran tersebut. Mereka berani untuk memimpin. Sehingga kita sekarang bisa hidup seperti ini. Ya. Bisa berada di dalamnya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi pada 10 November tahun 1945 terjadi dalam pertempuran tersebut? Jadi pada 10 November 1945 itu terjadi serangan besar dadakan dari pihak sekutu. Tidak ada persiapan Indonesia di pihak Indonesia. Tapi Indonesia tahu dari awal tadi mereka juangnya tinggi dengan pemimpinnya tadi siap. Tapi dalam pertempuran 10 November tadi itu banyak korban jiwa dari itu memang sudah pasti. Pasti dari kedua belah pihak ya. Ada korban jiwa, kerusakan di mana-mana.
Apa itu menjadi sebuah pukulan telak bagi sudah pasti Pasti. Iya. Istilahnya tidak siap tuh tiba-tiba Tiba-tiba datang. datang ya. Ya, benar. Benar sekali. Oke. Pertanyaan Pertanyaan berikut. apa yang membuat pasukan sekutu sulit menguasai kota Surabaya pada saat itu? Sehingga mereka setengah mati untuk menguasai beberapa kota di Surabaya. Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Seru. Saya sudah siapkan dari Siap, ya. awal. Memang kau Eh. dari SMA memang Sudah belajar. sudah belajar apa ini. Kau memang dari SMA sudah ide-ide itu pertanyaan yang bagus memang. Iya. Jadi Terima kasih banyak. Tidak perlu bicara seperti itu. dari pertanyaan tadi itu jadi masyarakat Indonesia terutama di pihak apa dari kota Surabaya itu mereka orang-orang di situ kan sudah tahu tuh jalan-jalan lorong-lorong. Iya. Istilahnya kuasa Medan mengenal Medan ya. kuasa Medan tuh Jadi enak untuk mereka bergerak. jadi enak mereka bergerak. Benar. Pasti kalau sudah hafal Medan itu keunggulan pasti Keunggulan tuh. sudah Biar menyerang dari mana dari kita tahu sendiri pihak sekutu dan negara-negara luar otomatis kan senjatanya lengkap tuh. Memang benar. Kalau untuk senjata memang kita dulu nenek moyang kita memang agak kesulitan Senjata lengkap tapi mereka kalau sudah tahu jalan handle bisa pakai apa mati. Ya, benar. Pada saat itu memang sekutu senjatanya alat perang lengkap pasti sekali. Pihak sekutu yang menjajah. Ya, bisa dibilang senjata mematikan. Kalau tidak lengkap tidak mungkin mereka jadi nyonyor. Kita dulu nenek moyang hanya pakai bambu runcing modal bambu runcing saja bambu runcing saja bisa menghabiskan musuh. Bagus. Pertanyaan berikut sangat hebat ya nenek moyang kita dulu. Oke, pertanyaan jangan ketawa-tawa. Ini pertanyaan serius. Lucu lihat di muka. Oh, oke. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan berikut. Apa hasil dari pertempuran Surabaya? Itu hasil yang untuk kita generasi sekarang. Generasi ya, bagus. Itu hasil atau hasilnya tadi itu pastinya itu kalau anak-anak sekarang belajar tuh tentang sejarah, untuk terutama di perang Surabaya, pasti mereka belajar tentang daya juang. Seperti tadi pertanyaannya. Lalu itu daya juang dengan bermodalkan bambu runcing misalnya bisa mengalahkan Jepang yang memiliki persenjataan yang lengkap. Begitu. Ya. Oke. Jadi ini pertanyaan yang terakhir. Apa warisan sejarah pertempuran Surabaya? Warisan sejarah, warisan untuk anak cucu kita tahu mengenal warisan sejarah. Mengenal warisan sejarah itu pasti kalau di Surabaya pasti ada bangunan-bangunan peninggalan hasil pertempuran atau alat-alat yang dulu senjata ke apa kak sehingga untuk dipelajari untuk sekarang gitu. Pasti kita di sini kalau sejarah begitu ada 1-2 orang yang mungkin kepo tentang sejarah, mencari barang-barang yang mungkin dulu yang digunakan dulu pada saat pertempuran Surabaya itu mereka mengambil simpan di museum bisa bilang macam museum nasional Indonesia. Museum nasional untuk anak-anak bisa datang mengunjungi. Bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk semua kalangan masyarakat Indonesia juga untuk dari kalangan muda atau anak-anak, anak kecil dan orang tua juga bisa. Orang tua mungkin dulu sudah tahu tapi mereka semangat lagi itu. Bisa ada rasa penasaran juga. Walaupun mereka sudah tahu mungkin ada cerita dari kakek-kakek mereka penasaran alatnya bagaimana mereka mengunjungi museum gitu. Jadi baik permisa itu saja hasil dari pertempuran Surabaya. Bincang teman lama dan juga materi tentang ini juga bagus untuk kita pelajari bersama. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami bisa diberikan untuk dari teman saya Failani tentang pengetahuan dia. Minum.
Minta maaf hanya air putih. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam untuk kita semua. Kematannya.